Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil resume materi mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai produk dan merek global. Produk global adalah produk yang dipasarkan secara internasional dengan nama, merek, fitur, dan spesifikasi yang sama di seluruh negara. Merek global mengacu pada pengelolaan merek di berbagai wilayah di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan pengakuannya di pasar tempat ia beroperasi. Strategi manajemen merek global. Merek harus dikelola secara profesional karena merek bukan hanya nama dan simbol. Merek digunakan sebagai isyarat eksternal perusahaan. Merek juga digunakan sebagai asosiasi nilai produk bagi konsumen. Merek juga digunakan untuk menyampaikan pesan tentang suatu produk. Materi kedua yang akan saya bahas mengenai harga dalam pasar internasional. Mengenai kebijakan harga, tujuan penetapan harga adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemasaran dan sebagai elemen dalam keputusan suatu bisnis. Mengenai impor paralel, di mana perusahaan manufaktur menjual produknya ke negara tertentu dan produk tersebut selanjutnya dijual ke negara lain yang tidak diinginkan. Distribusi eksklusif, di mana produsen memilih distributor pilihan untuk menjual produknya dengan harga premium. Mengenai kenaikan harga, faktor-faktor yang menyebabkan harga lebih tinggi ada biaya ekspor, ada pajak, tarif, dan biaya administrasi, adanya inflasi, adanya biaya perantara, adanya fluktuasi nilai tukar dan nilai mata uang yang bervariasi. Mengenai masalah harga, counter trade adalah alat penetapan harga yang harus siap digunakan oleh setiap pemasar internasional. Ada 4 transaksi berbeda dalam counter trade, antara lain, yang pertama ada barter, yang kedua ada kesepakatan kompensasi, yang ketiga ada kontra pembelian atau perdagangan offset, dan yang keempat membeli kembali. Masalah dengan harga, metode strategi penetapan harga. Yang pertama ada pembuangan, yang didefinisikan sebagai salah satu produk yang dijual di pasar internasional di bawah biaya produksinya, atau produk dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri daripada yang dijual di perusahaan pasar domestik. Yang kedua, tanaman obeng, didefinisikan sebagai perusahaan mendirikan pabrik untuk merakit produk di negara pengimpor tempat mereka menjual produk akhir. Yang ketiga, ada strategi harga transfer, artinya transfer harga intra perusahaan. Yang keempat, harga yang dikelola, merupakan upaya oleh perusahaan dalam industri yang sama untuk menetapkan harga di pasar internasional. Yang terakhir ada penetapan harga yang dipengaruhi oleh pemerintah. Materi ketiga yang saya sampaikan adalah mengenai manajemen logistik global. Berdasarkan definisi tradisional, menurut Dewan Manajemen Logistik tahun 1985, logistik adalah proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan bahan baku yang efisien, efektif, persediaan dalam proses, barang jadi, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pendekatan tradisional untuk bisnis berkonsentrasi pada dasar geografis. Organik global harus melihat seluruh dunia sebagai salah satu pasar potensial, antara lain sumber, manufaktur, meneliti, meningkatkan modal, dan penjualan. Berdasarkan definisi modern, logistik adalah proses berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memastikan ketersediaan manfaat yang tepat untuk pelanggan yang tepat dalam jumlah dan kondisi yang diinginkan oleh pelanggan itu pada waktu dan tempat yang diinginkan pelanggan, semua dengan harga yang diinginkan pelanggan. Integrasi dan manajemen logistik antar dan intra bisnis untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan biaya sistem terendah atau optimalisasi rantai nilai. Tantangan dalam mengelola jaringan global ini adalah menyebarkan kegiatan antar negara
untuk melayani pasar dunia secara lokal. Yang kedua, mengkoordinasi di antara aktivitas yang tersebar untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan nilai untuk setiap populasi pelanggan yang dilayani. Materi keempat yang akan saya sampaikan mengenai strategi pemasaran global. Strategi pemasaran terdiri dari keputusan dan tindakan yang difokuskan untuk membangun keunggulan diferensial yang berkelanjutan, relatif terhadap pesaing di benak pelanggan dan untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Perbedaan antara strategi perusahaan dan strategi pemasaran. Strategi perusahaan adalah ruang lingkup dan arah keseluruhan perusahaan dan cara berbagi operasi bisnisnya bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan strategi pemasaran adalah keputusan dan tindakan difokuskan pada pembangunan keunggulan diferensial yang berkelanjutan, relatif terhadap pesaing di benak pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai manajemen distribusi global. Konsep manajemen distribusi yang pertama, saluran distribusi, yaitu proses pemindahan hak atau kepemilikan atau kontrol produk dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi fisik, yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan. Penetapan desain saluran distribusi terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, panjangnya mata rantai distribusi. Yang kedua, jumlah penyalur atau intensitas distribusi. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab. Pentingnya saluran distribusi adalah yang pertama, produsen tidak memiliki personil, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan produk-produknya langsung kepada konsumen. Yang kedua, konsumen tidak mempunyai pengenalan yang dalam mengenai situasi di daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar jika sumber daya yang digunakan untuk keperluan lain. Yang selanjutnya, dibutuhkan adanya penyimpanan produk karena perbedaan waktu produksi dan konsumsi. Jasa-jasa saluran distribusi. Yang pertama, ada pergudangan atau tempat produk. Yang kedua, ada pengangkutan. Yang ketiga, ada pencarian pesanan atau order. Yang keempat, pembelian kredit. Dan yang kelima, promosi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.